Halo semuanya, hari ini saya Esther Natasha Panjaitan akan membahas soal Olimpiade terkait teori paritas dan sarang merpati. Nah, di sini ada soal terkait paritas dan sarang merpati. Bisa dilihat ya. Yang pertama itu soalnya itu salah satu contoh soal paritas ya. Soalnya itu adalah buktikan bahwa papan catur 8 x 8 yang menghilangkan ujung kanan, atas, dan kiri bawah berukuran 1 x 1 tidak dapat ditutup oleh domino berukuran 1 x 2. Nah, pertama kali itu kita menggambar papan catur 8 x 8. Kita tahu papan catur itu seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita bisa menghilangkan ujung kanan atas dan ujung kiri bawah, itu warna apa sebenarnya? Warna putih kan? Tapi ini sengaja saya kasih pink biar itu menandakan itu yang dihilangkan. Awalnya papan catur ini berapa sih banyak kotak-kotaknya yang warna hitam dan warna putih? Awalnya itu papan catur ini warna hitamnya itu ada sebanyak 32 dan warna putihnya itu sebanyak 32. Tetapi karena ujung kanan atas dan ujung kiri bawah itu dihilangkan, itu berarti warna putihnya dihilangkan kan? Berarti 32 kurang 2. Berarti sisa 30 warna putih. Nah, kemudian kita lihat berikutnya apa? Kita mau masukkan domino ini ke papan catur itu. Bisa nggak sih sebenarnya? Nah, domino itu kita ibaratkan warna hitamnya atas, putihnya bawah. Berarti terdiri dari satu kotak kecil warna hitam dan satu kotak kecil warna putih. Nah, kita lihat lagi papan caturnya nih. Papan caturnya ini berapa sih tadi jumlahnya? Berarti kan ini ukuran 8 x 8, berarti 8 x 8 itu 64 dikurangi 2 kotak kecil, berarti sisanya 62. Berarti kita butuh 31 domino. Ya nggak sih? Ya, karena kalau 62 dibagi 2, 31 banyaknya domino. Karena dia terdiri dari hitamnya 1, putihnya 1. Nah, kemudian kita melihat bahwasannya kalau kita bagi 2 berarti warna dominonya itu ada 31 warna hitam dan 31 warna putih. Tetapi kenyataannya warna hitamnya ada berapa? 32 kan? Warna putihnya ada 30. Jadi tidak mungkin domino itu kita masukkan ke dalam papan catur tersebut. Nah, kita peroleh kesimpulan. Jadi benar jika papan catur 8 x 8 yang dihilangkan ujung kanan atas dan kiri bawah berukuran 1 x 1 tidak dapat ditutup oleh domino berukuran 1 x 2. Karena kalau misalnya yang kanan atas ditutup dengan kiri bawah ditutup, jumlah warna putihnya menjadi 30 dan warna hitamnya menjadi 32. Sedangkan kalau dominonya ini dimasukkan ke papan catur ke sini, itu tidak mungkin karena jumlahnya itu nggak sesuai. Ini aturannya warnanya 31 hitam, 31 putih. Sedangkan ini 32 hitam dan 30 putih. Jadi tidak mungkin ditutup oleh kartu domino berukuran 1 x 2. Nah, ini pembahasan soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di sini dia bertanya terkait apakah mungkin tetrominote tertutup dengan 25 tetromino membentuk persegi panjang. Nah, di sini pembahasannya seperti ini. Saya menggambar dengan bentuk persegi dulu. Ini kan berarti persegi tertutup ya, persegi 4 x 4. Kita bisa dapat membuat tetrominote itu berapa sih di sini? Coba ya, ini pertama tetrominote yang pertama 1. Tetrominote yang kedua, ini yang warna pink, yang kedua.
Tetromino T yang ketiga, warna hijau. Tetromino T yang keempat, warna biru. Berarti kita bisa membuat bangun yang tertutup dari persegi dan dia itu dapat membuat 4 tetromino dari bangun tersebut. Oke, kemudian langkah keduanya. Dari soal dia meminta 25 tetromino T menjadi sebuah persegi panjang. Nah, kemungkinan persegi panjang yang dapat dibuat itu apa aja sih? 20 kali 5, 25 kali 4, 50 kali 2. Nah, kalau misalnya 50 kali 2, kita bisa membayangkan tetromino T tersebut. Dan kemudian kita menggambar tetromino T tersebut pada bangun tersebut, pasti dia itu terbuka karena ujungnya itu kan nggak mungkin tertutup, dia terbuka satu, berarti itu tidak mungkin. Nah, kemungkinan yang tepat itu mungkin gambar ini 20 kali 5, ukuran 20 kali 5. Mungkin nggak sih kita bisa membuat 25 tetromino T pada bangun 20 kali 5? Kita lihat sendiri sekarang. Nah, kita menggambar. Ini ukuran 20 kali 4. 20 kali 4, ini kan 100 kan berarti. Nah, kita gambar. Kalau misalnya tadi bangun yang pertama tadi dari gambar yang ini, kita kan dapat 4 tetrominonya. Kemudian kita letakkan ke sini. Berarti ini ada 4 tetromino, ada 4 tetromino, ada 4 tetromino, ada 4 tetromino, ada 4 tetromino. Berarti setiap ukuran persegi 4 kali 4 kita dapat 4 tetromino. Ini juga dapat 4 tetromino, 4 tetromino, 4 tetromino, 4 tetromino. Tetapi ini kan masih berukuran 19 kali 4. 19 kali 4. Ini 4 lagi gimana? Nggak bisa kita buat karena tetromino itu berbentuk T, jadi tidak mungkin kita buat dari sini. Berarti maksimalnya itu hanya 24 tetromino. Nah, dari sini kita memperoleh hanya ada 24 tetromino maksimalnya. Tidak bisa kita buat 25 karena dari sini kita nggak bisa menggambar apa-apa lagi. Nah, secara matematisnya saya membuatnya seperti ini. Kita kan membuat bangun. Berarti kalau kita misalnya kayak membuat papan catur, berarti jumlah hitamnya berapa? Ada 3. Jumlah putihnya ada 1 atau putihnya 3 dan hitamnya 1. Sedangkan yang diinginkan adalah 25 tetromino T dalam persegi panjang. Dan kita dapat membagikan 25 bagi 4, kan tidak, bersisanya 1. Oleh karena itu, kita tidak bisa membuat tetromino itu sebanyak 25 maksimalnya, karena 25 itu tidak habis dibagi oleh 4. Seperti itu penjelasan dari saya. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip rumah merpati. Di sini ada sarang dan ada merpatinya. Nah, di soal nomor 4 itu dia mengajak kita untuk membuktikan bahwa jika terdapat n plus 1 bilangan berurut, maka terdapat 2 bilangan yang selisihnya habis dibagi n. Nah, gimana sih itu? Bagaimana sih selisih 2 bilangan yang memiliki sisa sama itu? Misalnya saya membuat bilangan A itu kongruensi K modulo N, di mana K itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan N. Kemudian bilangan yang kedua itu B, kongruensi K modulo N, di mana K lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan N. Kemudian ini dua itu dikurangi. Kita peroleh apa? A kurang B, kongruensi K kurang K kan 0, berarti modulo N. Artinya N itu habis membagi A kurang 0, A kurang B. Nah, selanjutnya kita misalnya buat ada bilangan berurutan A
Kalau bilangan berurutan itu kan A plus 1, A plus 2, sampai A plus N. Semisal bilangan tersebut dibagi N, sisanya K. Sisanya K berarti K plus 1, K plus 2, sampai K plus N. Di sini ada N plus 1 jenis sisa. Padahal sisa yang mungkin jika dibagi dengan N itu 0, 1, 2, 3, sampai N plus 1. Nah, kita bisa menggunakan prinsip merpati, yang mana sisa yang mungkin itu ini. Sisa yang mungkin itu Sisa yang mungkin itu dianggap sarang, sedangkan jenis sisa itu termasuk merpatinya. Jadi secara matematisnya itu N itu sarangnya, dan N plus 1 itu merpatinya. N plus 1 itu ini, N plus 1 itu yang di sini. Nih, oke? Nah, kita bisa lihat satu contoh soal. Nih, diberikan barisan bilangan 1, 2, sampai 100. Jika dari barisan bilangan diambil 51 bilangan, buktikan bahwa paling tidak ada 2 bilangan yang selisihnya 50. Nah, kita bisa melihat A-nya itu misalnya A-nya itu 0 dan N-nya itu 50. Kita buat barisannya. Barisannya itu berarti A plus 1, A plus 2. Ini kan bilangan berurut kan. A plus 3, 2, N kurang 1, sampai 2, A tambah 2N. Nah, dengan demikian kita bisa melihat pasangan-pasangan yang selisihnya itu N. Misalnya ini. A plus 1 dengan A plus N plus 1. Jika kita kurangkan, ini kan hasil dikurangkan kan, pengurangan itu hasilnya N. Apakah N itu habis dibagi N? Ya, makanya itu terbukti. Pasti terdapat paling tidak 2 bilangan yang selisihnya 50. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.